Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. Well, let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic fun. This empty canvas that they misunderstood. Don't wanna paint you in it, but Nama saya Bambang Wahyudi. Nama saya Cahyani. Nama Winda Sari Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Afan Boyu Wahyudi. Lahir di Temanggung 28 Februari 1963. Berarti umur saya sekarang 58 tahun. Tempat tanggal lahir Maluku 24 April 1966. Usia kalau tahun ini sih 32, sekarang 31-32. Terus lahir di Tobelo, Maluku Utara tahun 89, tanggal 3 Oktober. Lahir di Maluku Utara, Tobelo pada 27 Agustus 1997. Begitu lulus, kami langsung merantau ke Maluku, tepatnya di Ambon, dan kami mendaftar tentara di Ambon pada tahun 1985. Alhamdulillah, berkat doa restu dari orang tua, kami diterima pendidikan di Suli, Pulau Ambon, masuk di Tamtama. 85 dengan berjalannya waktu, kami tugas operasi di Irian, di Timur Timur, di Irian lagi. Alhamdulillah di tahun 1993 kami diberi kesempatan untuk sekolah Bintara. Kami di Bintara, kami juga di Kepulauan Regu, tugas operasi lagi ke Irian lagi. Di tahun 1999 kami diberi kesempatan untuk melaksanakan sekolah perwira, tepatnya di Hegarmanah, Bandung. Sukai saat bertugas di mana? Karena kami tentara, kami semua saya sukai karena kami cinta tanah air. Tapi yang sangat berkesan sekali, kami bertugas di Kompis 8C Tobelo, Maluku Utara, karena kami mendapat jodoh istri kami saat ini. Jadi kebetulan kami di Kompis 8C itu tepatnya di pinggir jalan. Jadi calon istri saya, mantan pacar saya ini kebetulan sekolahnya di SPG. Dari kampung harus ke kota, harus melewati pos. Lokasinya di Tobelo, di Maluku Utara. Desanya di Sawari. Berjalannya waktu kami pacaran kurang lebih 8 tahun. Kami pacaran 8 tahun karena berkaitan dengan adanya perbedaan keyakinan. Tapi alhamdulillah dengan saya yakinkan dengan keluarganya bisa menyadari, bisa menerima. Hingga saat ini kami sudah punya putra 2, 1 putri, yang nomor 2 laki-laki yang saat ini masih mengambil nes di Unjani. Kami menikah tanggal 1 Oktober 1988, tepatnya di KUA Kecamatan Tobelo. Waktu itu masih kecamatan, kalau sekarang sudah kabupaten, yang sekarang sudah maju. Menikah tanggal 1 Oktober tahun 1988 di Maluku sana. Awal pertemuannya itu kebetulan sekolahnya lewat Kompi. Waktu itu tahun 1985. Bapaknya itu baru datang di tahun itu. Sekolahnya setiap hari lewat jalan itu. Sekolah saya waktu itu sekolah lanjutan atas, yaitu sekolah pendidikan guru. Sampai selesainya sekolah itu, ya prakteknya juga di TK Kartika di Kompi tersebut. Kalian pertama ketemu itu waktu ikut lomba nyanyi. Bapak itu sering nonton. Terus ketemunya setiap turun nyanyi, nanya sekolahnya di mana, terus disampaikan sekolahnya di sini. Terus kalau lulus ini mau kemana? Nanyanya seperti itu. Oh, tidak lanjut. Bisa jatuh cinta ya. Di saat itu seorang wanita berpikir dia sudah mempunyai pekerjaan. Sedangkan saya waktu itu memprioritaskan adik saya harus kuliah. Saya tidak kuliah. Mungkin di saat itu berpikir, oh mungkin ini dia bisa membawa saya sampai ke jenjang selanjutnya untuk berumah tangga. Di samping itu tidak berpikir, kami memang berbeda keyakinan. Cuman di saat itu tidak berpikir sampai sejauh itu untuk selanjutnya nanti hubungannya mau seperti apa,
waktu itu pemikiran anak yang umur 20 tahun di saat itu berpikir, oh mungkin bisa sendiri-sendiri gitu menikah. Ternyata untuk menikah dengan seorang prajurit TNI tidak bisa seperti itu, harus mengikuti suami yang berdinas. Tanggapan orang tua pertama, awalnya orang tua itu ya seperti apa ya, menerima dengan baik, karena harapan orang tua ya bisa menikah tapi sendiri-sendiri, masing-masing dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Mereka menerima itu semua gitu. Tadinya bapak ya sempat berbohong sebenarnya, ya katanya ke mama ya nanti menikah secara agamanya masing-masing. Ternyata ketika sudah waktunya menikah, saya harus mengikuti suami menjadi mualaf. Di saat itu memang orang tua, terutama ibu, sangat kecewa. Tapi kembali kami anak-anak dibesarkan sama kakek sama nenek. Waktu itu kakek memang mendukung saya sama sekali, cucunya tidak apa-apa. Waktu itu ditanya, gimana bapak, ini anaknya mau menjadi Islam, apakah boleh? Waktu itu sama kakek jawabnya, oh tidak apa-apa, karena keyakinan itu silahkan gitu. Dia mau memilih agama apapun itu silahkan, karena besok ini omongan kakek tersebut, ketika saya nanti meninggal ya sendiri-sendiri, cucu saya atau anak saya juga sendiri, saya juga sendiri. Jadi silahkan anaknya mau jadi Islam juga tidak apa-apa. Awalnya ada, sampai kami masuk minta itu 2 kali. Karena kami sebenarnya punya keyakinan bahwa saya juga mempunyai niat yang baik, akan saya bawa, akan saya bina, akan saya bahagiakan istri saya. Akhirnya orang tua setelah dengan kelahiran anak yang pertama namanya Windasari Wahyudi, akhirnya orang tua mau terima. Ya, anak saya 2, 1 putri dan putra. Anak yang pertama namanya Windasari Wahyudi, lahir 3 Oktober tahun 1989, lahirnya di Maluku. Anak yang kedua Afan Bayu Wahyudi, lahirnya di Maluku juga tanggal 27 Agustus 1997. Anak yang pertama waktu itu lahirnya bapaknya sedang bertugas dan alhamdulillah sekarang sudah selesai kuliah, sudah bekerja. Dan anak yang kedua juga sudah selesai kuliah juga, sekarang lagi melanjutkan profesi nurse, masih tetap di universitas yang sama, Unjani, seperti itu. Yang tentunya waktu itu alhamdulillah bapak dipercayakan untuk sekolah perwira, kebetulan menjadi sekolah perwira. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti tugas suami karena pendidikan di Bandung. Jadi saya memboyong anak saya 2 itu tahun 2000, tepatnya di bulan Juni. Kami bertiga dengan susah payah berjuang dari Maluku Ternate ke Surabaya naik kapal laut yang lamanya 1 minggu terombang-ambing di laut. Alhamdulillah kami bisa sampai juga di Surabaya dan sampai juga di Temanggung, di tempat kelahiran suami saya. Bertemu dengan mertua. Kebetulan waktu itu yang menjemput kami di Surabaya adalah mertua laki-laki, ipar-ipar dan adik-adik. Alhamdulillah mereka welcome banget dengan kami bertiga, mereka senang banget bisa bertemu. Kebetulan untuk pertemuan pertama untuk anak yang kedua itu dengan kakek neneknya, mereka sangat senang, mereka sangat sayang terhadap kami. Sampai di akhir hayat pun mereka alhamdulillah sangat sayang sama saya sebagai mantunya. Pertentangannya dengan keagamaan, keyakinan, karena di Tobelo itu sebagian masyarakatnya beragama Nasrani. Kebetulan dari keluarga istri saya itu banyak yang pendeta. Jadi perjalanan cinta itu waktu itu saya pangkatnya prajurit 2. Kebetulan kompi Senapan C Batalion 732 itu tepatnya di pinggir jalan. Kebetulan sekolah dari Kampung Wari ke kota itu harus melewati kompi. Dengan pandangan pertama akhirnya kami mempunyai keyakinan atau keberanian. Akhirnya kami pacaran sembunyi-sembunyi awalnya. Berjalannya waktu, kami beranikan diri datang silaturahim ke rumahnya. Diterima baik-baik semuanya. Berjalannya waktu, kebetulan dia punya adik 2 namanya Ul sama Ola. Itu yang saya dekati, sama orang tuanya saya dekati terus. Akhirnya kami diterima. Berjalan tidak ada kendala. Saya tinggal tugas, pulang tugas juga masih enjoy saja lah. Nggak ada permasalahan apapun. Berjalannya waktu, kami beranikan diri masuk minta. Kami didebat karena dikira saya harus ikut
istri saya, tapi kan di tentara kan nggak boleh. Hanya berjalannya waktu kami ambil hati. Orang tua juga sudah mau terima, cuma dari pihak ibu aja yang keberatan waktu itu. Sebagai cara diusahakan, dikasih pengertian ke orang tua. Kebetulan tinggal ibu karena bapak memang berpisah. Bapak kandung saya itu aslinya Manado dan memang di saat itu dari kami kecil sudah tidak ada di tempat karena beliau kembali ke Manado. Ya tinggal ibu yang di saat itu memang tidak setujunya kalau memang masing-masing memeluk agamanya sendiri-sendiri. Tapi berjalannya waktu, sambil berjalan dikasih pengertian. Sebelumnya waktu beliau mendengar anaknya mengikuti calon suaminya jadi muslim, ia nangis, guling-guling sampai siram-siram kaki itu sampai dengan air panas segala macam, guling-guling itu. Malam itu juga guling-guling, akhirnya banyak orang di situ yang datang yang ngasih pengertian. Mungkin itu sudah jodohnya anaknya ibu. Jadi alangkah baiknya ya ini semua ikutin anaknya, orang tua tinggal direstui aja, seperti itu. Akhirnya ya beliau juga merestui. Setelah berjalannya waktu, akhirnya kami beranikan diri, saya sama Danton saya masuk melamar. Melamar pertama ditolak, melamar kedua baru 50% diterima, 50% ditolak. Tapi akhirnya diserahkan kepada istri saya keputusannya. Jadi keputusannya istri saya itu mau terima. Mau tidak mau, karena yang menjalani istri saya, orang tua juga terima. Akhirnya kami ngurus nikah tanggal 1 Oktober 1988. Alhamdulillah di tahun 1989 anak saya pertama lahir, si Windasari. Dengan kelahiran anak saya yang pertama ini, orang tua mau terima. Orang tua sudah mau datang di asrama, mau tengok cucunya. Jadi sampai saat ini, terutama keluarga saya nikah itu tidak tahu, karena memang tidak saya kasih tahu, karena saya tidak mau membebani orang tua. Saya pulang ke Jawa, saya belum cerita bahwa saya sudah nikah, saya sudah punya anak. Tapi orang tua saya mulai curiga. Saya pesan pakaian bayi, ya pakaian mainan anak-anak, mau pulang itu sudah mulai curiga. Akhirnya mau tidak mau terbongkar juga. Akhirnya pada tahun 92 kami pulang, kami terus terang, kami jujur. Tapi waktu itu kami belum membawa istri dan anak. Setelah kami sekolah perwira, mau tidak mau istri dan anak harus ikut berangkat ke Bandung. Akhirnya istri dan anak menyusul ke Pulau Jawa. Akhirnya istri dan anak datang ke orang tua saya. Jadi akhirnya cerita terbuka semuanya, dan alhamdulillah orang tua saya terima semuanya, keluarga saya terima semuanya dengan lapang hati, dengan senang hati hingga saat ini. Waktu itu namanya Wilce Atroce Dudeko. Akhirnya karena masuk muslim, akhirnya menjadi nama Cahyani Wahyudi Dudeko. Jadi anak saya pertama namanya si Windasari Wahyudi itu lahir. Saya tidak di tempat karena saya sedang melaksanakan tugas di perbatasan Irian, tempatnya di Papua New Guinea. Kami pulang, anak saya sudah umur 9 bulan. Manggil saya sudah om, bukan papa lagi. Jadi itu ironisnya, kalau manggil saya itu om, tapi memanggil tetangga saya yang tidak ikut berangkat tugas itu papa. Hanya berjalannya waktu sampai kurang lebih 9 atau 8 bulan baru dia tahu bahwa ini bapak saya yang sebenarnya ini, Pak Bambang Wahyudi, kan gitu. Suami itu sebenarnya orangnya baik banget, orangnya penyayang sekali. Tapi ya itu mungkin gengsinya sangat tinggi gitu. Dari lahir sepertinya, cuma lebih dekat dengan ibu. Kalau dengan ayah karena memang waktu lahir juga beliau nggak ada pas saat saya lahir. Jadi karena beliau juga lagi tugas, terus jadi cuma berdua aja sama ibu. Ketika nyampe SD kelas 2 kalau nggak salah, itu baru tahu punya bapak. Pulang dari tugas di Kalimantan tuh baru tahu punya bapak. Rada seneng, tapi karena posisi Said itu diare, jadi antara seneng nggak seneng, bingung. Tapi belum deket. Terus kalau dibilang ke bapaknya itu mulai ngobrol beneran ngobrol, bukan cuma udah makan dulu, enggak. Itu mulai tuh kelas ngobrol beneran tuh kelas 2 SMP. Itu baru kenal beneran bapak tuh gimana. Itu kelas 2 SMP, tentara orangnya. Tapi yang pada dasarnya itu orangnya itu baik banget. Cuman ngeyelnya ya juga banyak gitu. Dia
tersinggungnya banyak. Kadang kalau dikasih tahu selalu merasa tersinggung, merasa diajari, merasa bla 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 bla. Padahal yang di sini ya sebagai istri itu ya sayang, kasihan dia kerja seperti apa, cari uang siang malam nggak pulang-pulang. Kalau itu diingatin memang orangnya susah, tapi pada dasarnya hati kecilnya sebenarnya dia itu tahu itu, cuman mau mengungkapkan itu dia gengsi gitu. Orangnya seperti itu. Penyayang. Tahu sifat aslinya bapak itu baru SMA, posisi hidup sendiri di Jogja, dan dari situ baru tahu yang lebih mengerikan itu bapak bukan ibu itu malah penyelamat, kalau bisa dibilang penyelamat. Apapun masalah ibu support. Nah beda sama bapak tuh menekankan kayak disiplin gini, kamu gini tuh harus disiplin, gini harus tepat waktu, bangun tidur harus gini, makan tuh harus gini. Lebih ngomong, nggak mencontohkan tapi cuma sekali, sisanya nyuruh aja, nggak ada. Tapi ya karena dari kecil sosok bapak itu jarang, jadi ya oke, tapi perlahan, ya langsung saset nggak bisa, karena sosok bapak dapat juga baru SMP, SD, SMP, misalnya baru kenal juga baru SMA, sifat bapak gini, terus karena itu kena psikisnya baru SMP ke SMA. Jadi kayak ada, punya bapak tuh gini, tekanannya gini, tahu orang tua ribut tuh ternyata gini. For the information, tahu pertempuran orang tua itu baru kelas 2 SD itu. Orang tua itu lah cekcok. Nah itu ibu udah, ayo ikut ibu pulang ke Maluku, anjay ke Maluku, siap. Ya untuk anak kelas 2 SD ya oke aja, sikat. Tapi mulai ke depannya ternyata jadi ada gangguan di rasa nyamannya sendiri. Ternyata kayak gitu nggak bener, nggak beres. Untuk suami istri yang punya 2 anak yang masih kecil itu nggak beres. Mungkin seperti itu sih, kenal orang tua. Untuk ibu dari kecil, kalau bapak dari kelas 1 SMP sama SMA deh. Pas bapak pulang itu nggak tahu kalau itu ternyata bapak kandung, jadi saya panggilnya Om karena nggak kenal kalau itu ternyata bapak saya. Nggak tahu sosok bapak itu kayak gimana gitu. Jadi kalau mau dibilang dekat, lebih dekat ke ibu. Kalau bapak mungkin karena susah ngobrol, tapi saya tahu dia atau beliau paling sayang sama saya. Orang mantu saya juga alhamdulillah sudah dekat dengan cucunya, cucu pertama si Winda yang saat ini sudah bekerja dan sudah mengambil S1-nya. Ya tidak ada masalah. Jadi itu anak yang pertama. Begitu pula kelahiran anak saya yang kedua, si Afan Bayu Wahyudi, yang mana lahir di Tubilo juga di Kompi pada tanggal 22 Agustus 1997. Saya menunggu karena saya masih persiapan berangkat tugas ke daerah Papua lagi, tepatnya di Kabupaten Nabire, di Enarutali, di Sugapa, yang sekarang terkenal dengan Intan Jaya Mulia, yang mana kondisi alamnya sangat menantang, baik alam maupun gerombolannya. Ya inilah jawaban yang paling berat, karena dengan kesibukan saya dan tantangan tugas saya, makanya sekian tahun kami jarang pulang. Istri saya itu pulang kurang lebih 4 kali. Yang pertama neneknya meninggal, habis itu adiknya meninggal, yang ketiga adiknya lagi meninggal, dan yang keempat itu sekeluarga, yang mana dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Jadi dengan kepulangan itu bukan tidak mau pulang, karena memang karena tuntutan tugas. Kadang-kadang 5 tahun baru pulang, kadang-kadang 10 tahun baru pulang. Akhirnya anak saya yang dua-duanya saja kurang lebih 20 tahun baru pulang ke Tubilo Maluku Utara, tengok keluarga di Maluku sana. Jadi rentang waktu 20 tahun itu bayangkan baru bisa pulang satu keluarga. Pertama kali pulang itu adik saya yang nomor 2 meninggal tahun 2004. Adik saya meninggal, saya pulang. Terus pulang yang kedua itu adik saya juga yang paling kecil, yang bontot itu meninggal tanggal 26, meninggalnya tanggal 24 Oktober. Saya pulang tanggal 26. Kembali lagi pulang yang ketiga itu tanggal 23 Desember kemarin. Alhamdulillah bisa bertemu di sana. Tapi saya masih punya adik
disambung satu. Pulang kemarin momen yang paling mengharukan karena mama paling senang ketika pulang itu. Kami sekeluarga pulang, saya, suami, serta 2 anak yang sekian tahun. Kami di Jawa 21 tahun. Saya ikut suami di Jogja. Anak saya yang pertama itu baru dari mulai pindah ke Jawa, baru kembali lagi ke Tobelo itu tanggal 23 Desember. Alhamdulillah kemarin senang banget neneknya bisa ketemu cucunya suatu obat, karena waktu adik saya meninggal yang tanggal 26 itu saya kembali tidak membawa anak-anak karena memang darurat harus kembali. Kemarin mama itu seneng banget mengobati kangennya dia, rindunya dia, anak-anak bisa, cucu-cucunya bisa dihadirkan ke sana, dibawa ke sana. Alhamdulillah. I think I like when it rains. You told me to go to the light. Dan sekali waktu juga engkau masih tetap mempertemukan kami satu sama lain. To feel your pain. Now I'm okay if you're alright. I start to wonder why I came. I dreamed of things you said to me. We stand at your place while it rains. We talk and we laugh and watch TV. And I couldn't find the words. I couldn't Mungkin jalan-jalan sama keluarga itu kenangan paling baik, apalagi sampai ke rumah ibu. Jadi selama umur saya 23 jalan 24, dari ke Jogja tahun 2000, dan untuk pertama kali saya pulang ke Maluku itu tahun 2020 akhir Desember. Jadi selama kurang lebih 20 tahun saya baru pulang itu ke sana sekali karena meninggalnya nenek saya. Nah, itu satu-satunya trip bareng keluarga yang bisa dibilang berharga. Selama 3 hari perjalanan itu yang paling berkesan. Ribut kayak setahun sekali, sering kayak hampir, pokoknya sejak aku udah mulai kuliah, berarti dari umur 20-an itu kan seperti udah punya pendapat sendiri akan suatu hal. Sedangkan dari kecil sampai SMA, kalaupun ada masalah tuh lebih kayak menerima diem aja daripada, karena aku juga nggak tahu mau balesnya gimana. Namanya juga orang tua kan nggak boleh ngebales gitu kan mikirnya. Tapi semakin gede kan kita punya pandangan sendiri, dari kita kecil sampai gede itu yang ada di rumah gimana, yang di luar sana gimana, yang orang-orang alami gimana, terus pas pulang ke rumah kok aku masih diginiin ya. Tapi ada satu masa atau satu waktu yang aku gak tahan. Nah, dari situ aku tahu kalau aku tuh sakit. Karena dari kecil sampai gede nahan sempat. Dan yang tahu aku sakit tuh waktu itu cuma adik aku. Mereka baru tahu aku sakit pas 3 tahun lalu pas pulang mau lebaran. Nggak tahu kenapa setiap mau pulang lebaran ke rumah bapak selalu ada aja masalah. Awalnya sok santai aja tuh, mencoba buat nenangin dua pihak, ibu sama bapak, buat ya udah gitu kan. Tapi bukannya reda, tapi malah tambah gede gitu masalahnya. Jadi bapak sampai ngebentak aku, mengeluarkan kata-kata yang menurut aku itu udah sangat keterlaluan. Jadi aku balik teriak. Pas itu meledak. Puluhan tahun apa yang aku rasain semua meledak di satu waktu, dan aku pingsan lagi. Nah, dari situ bapak sama ibu tahu kalau aku sakit gitu. Kalau secara personal banyak buat kalau masalah
karena bapak jarang di rumah jadi banyak. Tapi yang paling gede untuk yang terakhir itu mungkin kondisi itu bapak ibu lagi cekcok, terus posisi kita harus ke rumah kakek di Temanggung. Itu posisi cekcok, posisinya mau ke daerah rumah saudara yang di atas gunung. Terus bapak membawa motor. Kakak tuh nggak mau. Suruh udah naik mobil semua aja. Bapak posisinya hatinya lagi kurang srek mungkin ya, nadanya sedikit tinggi ya. Posisi kakak itu nggak bisa tuh ditinggiin. Terus nada tinggi, kakak juga ikut tinggi. Terus maksudnya kakak tuh baik, kakak sama ibu tuh baik, biar bapak posisi udah tua biar nggak usah naik mobil aja semua, motor nanti jadi di sana. Ini bapak masih kekeh, nggak tahu kekeh kenapa, cekcok. Nah itu keluar ada kalimat yang sedikit kurang baik dari seorang ayah, itu kayak simpelnya kayak monyet nih, sebenarnya itu. Posisi kakak yang jarang ngomong sama bapak karena bapak takut sama kakak yang udah di umur segitu, terucaplah itu, kakak ngamuk. Ya udah saya anak monyet, berarti anda monyet tuh, itu kantang saling mengumpat tuh keluar semua. Posisi kakak ada penyakit mental, itu langsung drop, nggak bisa bangun, bapak malah tambah marah. Wah itu ini dengan orang tua bisa dibilang love and hate ya, kalau bisa dibilang, karena kalau dari kecil sampai sekarang kan tinggalnya sama orang tua, jadi udah tahu nih sifat masing-masing, kayak bapak gimana, ibu gimana. Jadi pas masih puber pun namanya masih belum tahu ya diri sendiri itu kayak gimana, jadi suka ngelawan, suka ngebantah, tapi lihat-lihat sikon juga, karena memang tahu bapak itu orang gimana, ibu itu gimana. Kalau bapak itu lebih ke verbal, kalau ibu lebih ke secara fisik. Jadi kalau misalnya ada masalah, ibu penyelesaiannya lebih ke secara fisik, kalau bapak lebih ke secara verbal gitu. Jadi dari kecil itu mungkin ngedidiknya udah sangat keras, karena memang dari ibu dan bapak itu cara ngedidiknya itu kalau misalkan ada bikin salah itu selesai dengan secara verbal dan fisik. Jadi jujur besar itu dengan jadi intinya kalau sekarang lebih dekat dengan ibu, karena memang kalau ibu itu sering di rumah dan memang kalau berantem atau mungkin ada masalah atau debat itu nggak pernah kalau sama ibu nggak pernah ngobrol secara langsung, tapi lebih ke chat, jarang telepon, atau misalnya ketemu langsung tuh kayak nggak ada apa-apa, lebih luas kita berdua tanpa dibahas. Itu lebih seneng kalau apapun masalahnya tuh lebih lewat chat, jarang kalau berdebat secara langsung, karena kalau debat secara langsung aku juga jadinya nggak ngelawan juga, nggak bisa ngasih pendapat juga. Sedangkan kalau lewat chat entah kenapa itu tuh ngalir buat ngasih pendapat. Kalau dengan bapak, karena bapak jarang di rumah karena kerja, tuntutan kerjaan juga, jadi jarang ngobrol. Kalaupun pergi cuma berdua di atas mobil itu kayak ngomongin apa ya, kayak bingung juga apa yang mau dibahas. Jadi kadang nyeletuk aja kalau nanya hal-hal basic gitu. Cuma beliau tuh lebih ke kayak simple thing, kalau mama tuh lebih kayak lebih hal mendetail aja. Tapi hubungan aku sama bapak ibu bisa dibilang dekat banget, tapi lebih dekat sama ibu. Tapi aku sayang keluarga aku, itu sih. Kalau sama adik aku, dari kecil 8 tahun hidup sendiri, tiba-tiba punya adik. Sebenarnya nggak suka aku punya adik, ya nggak sukanya karena ya dengar selentingan tetangga, nanti kalau punya adik nanti kamu nggak disayang segala bapak gitu kan. Dari kecil kan ya normal kalau kayak gitu-gitu. Tapi setelah punya adik aku sayang banget tuh. Kecil lucu, udah kayak anjing kecil gitu loh, ngerusakin sendal, nyemplung di minyak tanah, lucu lah pokoknya. Dan sampai pernah waktu kerusuhan
ada titik dimana takut banget kehilangan adik, karena pernah di pinggir pantai itu ada ombak gede dan kita tuh hampir tenggelam. Tapi dia meluk kenceng. Umurnya baru berapa ya? 1 apa 2 tahun? 1 tahun kayaknya. Meluk kenceng, nggak ngelepas sama sekali sampai kukunya itu. Di sini masih ada bekasnya. Pegang kenceng banget, nggak ngelepas. Dari situ sayang banget sama adik. Pas udah gede nih, nyusahin nih anak nih, ngabisin susu, minum susu. Padahal aku kalau dulu kecil tuh nggak, karena ada alergi susu, jadi dari kecil tuh nggak minum ASI, nggak minum susu formula juga, jadi cuma minum air beras kalau nggak salah. Jadi emang dari kecil sampai sekarang suka sakit-sakitan, cuma tidak separah waktu kecil. Bayu tuh ngabisin biaya dari kecil sampai sekarang tuh banyak banget. Dan mungkin karena anak laki-laki, jadi menurut aku tuh ada sedikit perbedaan perlakuan gitu. Apa karena aku perempuan, atau aku yang anak paling tua yang harus ngasih contoh sama adekku. Jadi aku semakin nambah umur, aku cuma mikir, oh iya, aku anak pertama, aku anak tertua yang emang harus dididik keras atau kuat secara mental. Padahal aslinya mentalku anjlok. Kalau yang nggak bikin happy itu paling pas kalau memang ada masalah itu kita nggak pernah ngomong sampai kelar. Itu sih yang paling terburuk menurut aku. Kita nggak pernah ngomong atau saling ngobrol dengan kalem gitu. Semua tuh pakai emosi. Kalaupun ada yang nggak pakai emosi, itu juga nggak ngelarin masalah juga gitu. Pasti lari dari masalah. Cuma itu doang sih. Tanggapan kalau dilihat dari bapak dari kecil gimana, ibu dari kecil gimana, dua orang ini tuh kedua orang yang dididiknya memang keras di keluarganya, dengan cara didiknya beda-beda. Dulu ibu kan juga sama bapak beda agama, bapak Muslim, ibu Kristen waktu itu. Ibu dididiknya sama orang tuanya juga keras banget, bersih banget. Sedangkan bapak dari kecil udah ngebiayain adiknya buat sekolah yang tinggi gitu, dengan dia nukang, ngangkat batu, ngangkat apa, dengan pulang cuma bawa uang 5.000 dikasih emak, sisanya dia pakai beli rokok. Dari kecil udah bawa kabur uang jemaat, terus dipakai buat kabur keluar Pulau Jawa dan dipakai uangnya. Tapi pas udah jadi orang atau jadi tentara itu, dia pulang lagi ke Jawa, balikin itu uang jemaat lagi, sampai pendetanya itu kayaknya lupa deh kalau misalkan bapakku itu bawa kabur uang atau gimana, kan udah lampau. Karena didikan dua orang ini yang keras, jadilah pas aku lahir dididiknya dengan cara yang sama, yang seperti mereka dapetin di keluarga masing-masing. Untuk yang paling buruk banyak ini. Kalau yang paling buruk mungkin penyakit ini sih. Orang tua berantem itu paling males. Itu bisa semua, nggak ada ngobrol 2 hari 3 hari. Ngomongin sekarang aja ya, kalau yang terbaik itu kalau ngumpul di rumah terus lagi nggak pada pegang handphone masing-masing, terus benar-benar ngobrol. Karena itu sangat jarang terjadi. Itu yang paling bikin happy sih. Kalau nggak pas lagi ke pantai atau pergi jalan kemana, even cuma ke mall beli lilin doang, itu tuh udah bikin happy. Harapan saya untuk keluarga saya, terutama istri saya, semoga selalu diberi kesehatan, semoga bisa guyub rukun selamanya, dan anak saya yang pertama semoga lekas mendapat jodoh, ya kan, supaya saya lekas punya cucu. Dan yang harapan kedua, anak saya yang kedua ini si Apan Bayu Wahyudi ini setelah menyelesaikan les bisa melanjutkan perjuangan saya di angkatan, tapi
kalau Tuhan nanti kok menentukan yang lain juga kami terima. Tapi ceritanya harapan saya ini semoga anak saya bisa menjadi perawat ya kesehatan Angkatan Darat. Saya kira itu aja dari saya, pesan-pesan untuk istri dan anak. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-32 tahun. Terima kasih. Harapan saya ya sebagai seorang istri dan seorang ibu dari kedua anak saya. Harapan saya yang pertama, ya Allah berikan kesehatan kepada mereka semua yang pencari nafkah dan pencari pekerjaan yang sementara lagi bekerja. Untuk suami saya, mudah-mudahan yang sebenarnya harapan saya itu pensiun, istirahat di rumah, bekerja di rumah sama-sama. Beliau masih merasa punya tanggung jawab untuk anak dan istri, merasa masih kuat untuk mencari nafkah, melanjutkan. Menurutnya anaknya masih membutuhkan biaya, walaupun sudah selesai kuliah, masih melanjutkan studi untuk profesi. Kalau menurutku cukup, tapi beliau tidak mau untuk istirahat. Saya bangga, saya salut itu dengan kerja kerasnya beliau. Tapi satu harapan saya, ya Allah mudah-mudahan dikasih kesehatan, karena memang orangnya tidak mau dikasih tahu. Sementara juga mudah-mudahan Allah tetap melindunginya dalam bekerja untuk mencari nafkah untuk anak dan keluarga, dikasih kesehatan, lindungilah dia dari segala macam berbahaya. Sehat selalu nomor 1, tetap sayang sama anak, kedua anak dan istri. Saya bangga, mudah-mudahan kedua anak saya juga bangga terhadap bapaknya. Untuk kedua anak saya, alhamdulillah Allah sayang, kami bisa menyekolahkan mereka, walaupun itu perjuangan dari awal sampai sekarang. Mereka berdua sudah sarjana dua-dua. Mudah-mudahan nanti kakak menjadi pendamping, imam yang baik untuk membimbingnya ke depan. Begitu pula adik nanti mempunyai istri yang bisa sayang sama papa, sama mama. Begitu juga suaminya, kakak, adik nanti. Harapannya saya sebagai ibu, suatu saat nanti kalau kalian berkeluarga, jangan lupa tetap menyayangi bapak ibumu, apapun itu, tetap mendahulukan orang tua. Karena tanpa orang tua, kalian bukan siapa-siapa. Siang malam orang tua memperjuangkan untuk anaknya. Doa selalu dipanjatkan sama mama. Mudah-mudahan sehat semua, tetap menjadi anak kebanggaan orang tua, jaga nama baik keluarga, apapun itu di luar sana, apapun itu bentuknya. Suatu saat kalian berkeluarga, ingat pesan-pesan orang tua. Jadi anak yang selalu dibanggakan sama orang tua. Jangan lupa sholat, tetap ke depannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Khusus untuk suami, selamat ulang tahun pernikahan. Semoga tetap sayang terhadap anak dan istri. Jangan galak-galak. Mudah-mudahan sehat selalu, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selalu membawa berkah, barokah. Jangan galak-galak lagi. Sehat selalu. Terima kasih. I love you. Harapan pasti selalu sehat, dipanjangin rezeki. Terus mungkin lebih karena dua-duanya juga udah usia 50-an ke atas. Jadi harapanku lebih ke kayak bijak aja, kalau misalkan ada satu dan lain hal tidak perlu menggunakan emosi, tidak perlu teriak. Ya untuk bapak juga, kalau sekarang ini kan kondisinya juga sudah pensiun juga, mungkin terbiasa kalau di lapangan kan dengan anak buah itu agak keras gitu suaranya, dan itu terimplementasi di dalam rumah. Jadi kadang suka aneh aja, ketika dia ngobrol dengan temannya itu bisa enak, tapi kalau dengan keluarganya kenapa
agak pakai urat nih gitu. Jadi lebih mungkin acil, lebih kayak diatur lagi emosinya gitu, karena anak-anaknya juga udah gede semua, bukan anak bocah yang notabene harus digas dulu baru ini gitu kan. Dikasih tahu pelan aja juga udah kita udah gak bisa dengar. Ini daripada pakai bentak-bentak juga kita males juga kan. Apa-apa diselesaikan dengan kayak gitu juga nggak bagus. Kalau buat ibu lebih ke memperlakukan anaknya mending yang fair aja gitu. Kalau aku udah gede, oh ya udah percayain anaknya juga udah 30 tahun ke atas, udah tahu mana yang baik sama yang buruk. Kalau adekku masih dalam pantauan karena juga masih kuliahnya juga dibiayain gitu, jadi otomatis fokusnya mending ke dia aja gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, namanya orang tua punya anak dua masih di dalam rumah, kan nggak mungkin salah satu dicuekin. Lebih ke menjaga kesehatan aja, menjaga pikiran, hati tetap tenang. Pesannya, terima kasih udah ngelahirin aku, terima kasih udah ngelahirin Afan Bayu Wahyudi sama Winda Sari Wahyudi. Terima kasih sudah membesarkan kita berdua jadi anak yang kayak sekarang. Sehat, sampai berpendidikan tinggi sesuai dengan dulu nih, karena menurut bapak sama ibu kan, kita sekolah nggak tinggi, anak-anak harus tinggi nih gitu. Semua itu udah tercapai, tinggal mungkin aku lebih ke dibawa sama orang, atau adikku cepat lulus dapat kerjaan gitu. Jadi sampai mungkin aku nanti nikah punya anak, adekku juga sukses dengan nanti kerjaannya, tolong jaga kesehatannya. Semoga sampai saat itu tiba, papa sama mama tetap bareng-bareng, nggak terpisahkan. Terus selamat anniversary ke 32 tahun, sama kayak umurku. Winda sayang sama papa mama. Harapan buat bapak dulu, karena udah pensiun jadi tentara, udah cukup jadi komandan di tempatnya. Sekarang udah waktunya jadi komandan di keluarga, jadilah pemimpin yang baik buat keluarga. Udah cukup jadi pemimpin di kesatuannya, sekarang udah waktunya sama keluarga, fokus ke keluarga. Nikmati masa tua sama istri sama anak, walaupun masih lanjut kerja di PT sebagai keamanan. Luangkanlah waktu lebih banyak buat keluarga, tertawalah di dalam rumah seperti bapak tertawa di luar rumah. Lebih dekatkan diri ke istri dan anak-anaknya. Untuk ibu, sabar bu. Punya dua anak yang kayak gini mungkin lebih bersabar. Tunggu hasil dari keringat membiayai kami. Tinggal nunggu kakak saya nikah, kemudian nunggu saya kerja, kemudian nikah. Panjang umur untuk kedua orang tua saya, sehat selalu, dan long live sampai kapanpun, selamanya kalau bisa. Kalau bisa jangan kenapa-napa, pokoknya sehat terus, dan saya pastikan mereka bakal sehat terus. Happy anniversary yang ke berapa puluh lupa, pokoknya banyak. Pokoknya langgeng terus bapak ibu, jangan sering berantem. Saya sama kakak sayang sama kalian berdua. I love you so much.